Saya dari dulu memang paling tidak senang bantuan tunai. Kalau bisa bantuan itu diberikan untuk usaha-usaha produktif, usaha-usaha kecil, usaha rumah tangga yang produktif, itu akan lebih baik. Dari dulu saya nggak setuju BLT, entah yang ini, yang balsem ini juga semuanya nggak. Bagian sembako oleh Bapak Presiden di depan istana, alhamdulillah masyarakat senang. Luar biasa pemimpin bangsa. Kami Pak Anies. Nah, soalnya kalau Anies ke bakut pada pilih dipersulit mana. Luar biasa katanya. Luar biasa apanya Pak Erik? Luar biasa memalukannya ya. Jokowi sudah mengaku dia tidak suka BLT, tapi demi kepentingan anaknya, maka dia turun langsung sebagai jurkam, bagi-bagi sembako di depan istana. Memalukan sekali gitu. Mahfud tidak seperti digambarkan seperti yang tidak peduli, tidak mau tahu dan sebagainya tentang proses-proses hak angket. Padahal bukan begitu konteksnya. Jadi kita akan coba lihat videonya bagaimana pemaparan cawapresnya Ganjar sekaligus ahli hukum juga ini kan. Kita dengarkan. Ini kan digitalnya sampai sekarang masih Sirekap itu kan masih enggak karuan juga. Katanya sudah diaudit oleh yang berwenang. Kapan diaudit dan bentuk seperti apa auditnya tentu ada sertifikasinya ya. Nah kalau memang mau objektif ya audit digital forensiknya itu oleh lembaga independen, oleh para ahli komputer. Kan sudah banyak tuh korporasi-korporasi yang bergerak di bidang itu, perguruan tinggi, kemudian profesional di lapangan kan banyak. Itu aja yang sudah mulai memberi laporan di ini. Karena kesalahannya tuh berulang-ulang sampai hari ini dan terjadi di berbagai tempat. Kalau kesalahannya 2 atau 3 gitu, ini puluhan nih dan bervariasi. Oleh sebab itu audit itu menjadi penting ya. Bahwa nanti penghitungannya itu tetap berdasar C1 itu ya, bahwa itu nanti hasil akhirnya. Ya, itu nanti prosesnya biar di pengadilan MK soal hitung-hitungan C1 itu. Tapi digitalnya ini kan bisa menjadi bagian dari masalah pemilu. Jadi kita belum berkoordinasi, usul saja nanti tentu akan disampaikan secara resmi. Ya, ini kan baru saya menampung, membaca usul-usul masyarakat tentang itu. Dan Anda juga sudah membacakan di mana-mana ada usul begitu. Saya setuju. Nanti kita akan. Kemudian tidak menindaklanjuti digital forensik itu, apakah gugatannya akan dilanjutkan ke MK, Prof? Atau seperti apa? Oh enggak, ke MK tetap jalan di luar forensik. Ke MK itu kasus sendiri ya. Itu sudah ada tim hukumnya. Itu jalan sendiri. Enggak ada kaitan langsung lah. Bisa sendiri-sendiri sebagai pertanggungjawaban KPU yang teknis, lalu pertanggungjawaban hukumnya di MK. Mahfud, Prof. Jimli kan mengatakan bahwa upaya hak angket atau hak interpelasi yang digulirkan nantinya lewat parlemen itu hanya sekedar gertak saja dalam 8 bulan sebelum pelantikan presiden terpilih. Kalau dalam pandangan Prof sendiri memang sengaja hanya untuk gertakan atau membuat keriuhan begitu jelang pelantikan presiden terpilih atau gimana, Prof? Saya tidak tahu karena hak angket itu bukan urusan paslon. No, hak angket itu bukan urusan paslon. Jadi kenapa kemudian ada kesan Mahfud tidak mau tahu dan sebagainya, ya karena itu beda urusan gitu. Nah, dan kemudian kita juga mendengar bahwa persoalan kekacauan Sirekap ini akan menjadi titik kecurangan yang bisa mungkin dikatakan sebagai yang fatal karena menjadi framing yang sangat berbahaya bagi rakyat. Ya. Nah, masalahnya tadi Pak Mahfud bilang bahwa ini soalnya ada tapi kan nanti kita akan menunggu di C1 Plano. Nah tadi C1 Plano ini indikasinya juga udah kelihatan ada yang mulai dihapus-hapus, diganti segala macam. Apalagi kita lihat kemarin 2 hari itu ditunda hitungan manual. Katanya mau beresin Sirekap. Padahal Sirekap itu urusan digital. Ini manual. Beda gitu. Nah ketika ada masalah di Sirekap kemudian yang manual dihentikan 2 hari. Pan ini aneh bin ajaib gitu. Kok indikasi kecurangan ini semakin nyata di depan mata kita gitu.
Nah, kita lanjutkan dulu apa yang disampaikan Pak Mahfud. Riuhan begitu jelang pelantikan presiden terpilih atau gimana Pak? Saya enggak tahu karena hak angket itu bukan urusan paslon ya, itu urusan partai. Apakah partai itu menggertak apa enggak, saya enggak tahu dan tidak ingin tahu juga. Maka saya enggak ikut-ikut bicara urusan paslon. Berarti tidak berkoordinasi dengan paslon ya Prof? Enggak ada keharusan. Paslon itu kan di luar partai. Ya, urusannya paslon itu pilpresnya. Kalau politiknya itu kan partai. Partai itu ya DPR. DPR itu nanti kan partai-partai yang akan. Saya tidak akan berkomentar lah soal hak angket, hak interpelasi itu urusan partai-partai. Mau apa enggak? Kalau enggak mau juga saya tidak punya kepentingan untuk berbicara itu. Saya hanya paslon aja mengantarkan kalau paslon itu sampai ada ketokan terakhir dari KPU, ini yang sah. Udah. Tapi secara pribadi mendukung hak angket atau enggak, Prof? Secara pribadi mendukung hak angket. Enggak perlu dukungan saya. Tapi Mas Ganjar setuju, Prof? Mendukung juga enggak ada gunanya kalau DPR enggak. Prof, tapi sikap Prof nanti setelah diumumkan presiden terpilih akan memilih tetap berada di luar pemerintahan atau kalau menerima tawaran bersedia untuk diajak? Jangan berandai-andai, ini belum ada perhitungan kok. Belum selesai. Kita tidak mau berandai-andai terlalu jauh. Yang penting kita semua berperan untuk memperbaiki negara ini. Gitu? Ya, clear ya. Jadi ada selintingan mengatakan Ganjar Mahfud pecah segala macam. Tidak, ini konteksnya. Sesuai dengan konteks. Jadi Pak Mahfud tidak berbicara pada sesuatu hal yang tidak menjadi ranahnya. Itu ranahnya partai politik. Kalau Pak Mahfud sebagai cawapres, saya kira bisa kita pahami. Apalagi beliau ahli hukum ya. Jadi kita melihat di titik ini ada upaya yang sudah cukup matang dari 01 dan 03 ya. Dan kita lihat kabar ini. Nah, ini kayaknya udah geser biasanya ya. Ini menarik nih. Menarik sekali. Jokowi tak jamin bansos beras lanjut setelah Juni 2024. Nah, loh. Jadi yang berharap-harap terus akan dapat bansos, Anda ya sudah dapat suara Anda, ya sudah gitu. Fokusnya hanya untuk mendapatkan suara kok. Sebagai alat pancing saja kok gitu. Bansos itu. Jadi bansos kemarin itu dilakukan adalah untuk kepentingan pemberi. Padahal harusnya bansos itu diberikan untuk kepentingan yang menerima, bukan yang memberi. Kan sudah ngaco ini. Coba kita lihat ini. Ini pasti menyesakkan dada pendukung 02 ini yang selalu berharap-harap bansos. Presiden Jokowi mengatakan bantuan pangan cadangan beras belum tentu akan dilanjutkan setelah Juni 2024. Jokowi mengatakan bansos beras itu akan diteruskan seandainya anggarannya cukup. Nah loh, sekarang alasannya anggaran. Emang kemarin anggarannya cukup? Lah kan ngutang. Yang ngutang mah nggak ada kata nggak cukup, asal terus aja ngutang. Pasti cukup terus anggarannya, kan begitu. Dan fakta hari ini, tadi juga di siang kita sudah sampaikan, beras langka dan mahal. Di Antapani ada antrian yang sangat begitu panjang, bukan untuk beras gratis, bukan. Untuk tebus murah itu. Apa tanggung jawab pemerintah sekarang ketika bansos itu hanya ditebar untuk kepentingan 02? Ini yang mau dibuktikan nanti gitu. Yang terstruktur, sistematif dan masif ini. Jokowi menyampaikan ini saat menyerahkan bansos beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat di gudang Bulog Batanghari, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan pada Kamis 22 Februari. Bansos beras sebanyak 10 kg diberikan kepada warga setiap bulan mulai bulan Januari. Nanti setelah Juni saya akan lihat lagi APBN kita. APBN-nya kalau cukup. Tapi saya tidak janji loh, kata Jokowi dikutip oleh dari keterangan tertulis Biro Pers Sekretariat Presiden. Ini persoalan besar. Ini yang menjadi rangkaian dari kecurangan TSM itu. Bansos tidak melibatkan Menteri Sosial, padahal sama-sama SOS. Bansos, bantuan sosial, Mensos, Menteri Sosial. Harusnya dia yang berperan sangat vital di kondisi itu. Ya logika saja gitu. Jangan cari celah-celah gitu.
Kan sebelumnya juga Mensos yang banyak bergerak melakukan ini. Lah kok sekarang jadi tidak dilebatkan gara-gara dia dari PDIP. Semakin paham ya semakin kelihatan kan. Belum lagi urusan pemberian, ini tidak ada diskusi dengan DPR. Penambahan anggaran untuk bansos kemarin tidak ada diskusi dengan DPR. Bagian bansos pemerintah di tahun politik mendapat kritik sebab ditengarai berdampak pada suara calon presiden Prabowo dan Gibran yang merupakan anak Jokowi. Ini bansos dari siapa? Ingat nggak? Itu yang bilang siapa? Si Zulhas tuh. Jokowi. Gibran anaknya siapa? Jokowi. Jadi coblos siapa? Jokowi. Kubu politik lawan dari Prabowo Gibran hingga masyarakat sipil mengkritik berulang kali soal pembagian bansos di berbagai daerah saat kunjungan Jokowi. Dan yang lucu itu apa? Kunjungan Jokowi itu pada titik-titik yang dimana hari-hari sebelumnya Ganjar ke situ. Jadi luar biasa ini. Upaya menegasikannya. Dalam sambutannya di Gudang Bulog Batangasih, Jokowi menjelaskan bahwa bantuan tersebut adalah upaya pemerintah dalam menghadapi kenaikan beras. Justru kebalik, setelah bansos selesai harga beras naik. Karena barangnya langka dipakai bansos. Pemerintah yang sudah membantah ada politisasi bansos dan kembali menekankan bahwa bantuan pangan tersebut hanya ada di Indonesia. Ya karena manajemen pemerintahannya nggak benar. Erick Thohir ikut ya. Perum Bulog. Oke. Total kan 492 triliun anggaran bansos yang digelontorkan. Ini yang kemarin aja udah 78,06 triliun. Romi bilang monyet aja dikasih dana segini jadi presiden tuh.